sekali. Tentunya tidak lupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kenikmatan untuk menuntut ilmu sebagaimana kita rasakan pada hari ini dimulai dari tanggal 22 yang lalu, sehingga kita masih ada di sini bersama dalam ruang kon ini untuk dalam rangka kegiatan BIMTEK yang sudah hari ke-9 yang pada malam hari ini, yaitu materinya tentang pelaporan karya inovatif. Tidak terasa Bapak Ibu, ternyata kita sudah hampir mencapai finish dari kegiatan kita. Jadi tetaplah ingat untuk tetap mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada cahaya ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Baiklah ibu-ibu, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, yaitu tentang pelaporan karya inovatif, yang pada akhirnya nanti ini adalah merupakan perjalanan akhir dari semua karya inovatif, dimulai dari analisis perencanaan sampai kepada karya apa yang akan kita buat, apakah berupa alat peraga, teknologi komputer, karya seni. Finishnya nanti yaitu pelaporan agar diakui sebagai karya. Baiklah, hari ini materinya akan disampaikan oleh Pak Nazarul. Kepada Pak Nazarul kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kitalah umat-umat yang akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang mukadimah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Sakinah telah membuka sesi ini, dan selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu peserta PPKB yang telah hadir pada ruang Halo Bu Nur Sakinah. Halo. Halo. Iya Pak. Oke, maaf Bu, saya terlempar tadi. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, saya ada bermasalah di laptop sehingga saya dalam meet kali ini menggunakan handphone. Jadi kalau keluar masuk atau terlempar mohon dimaklumi Ibu Nur Sakinah. Nanti boleh ambil alih kalau tiba-tiba saya terlempar, Ibu Nur Sakinah ya. Nah, Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan agenda kita adalah tentang pelaporan karya inovasi. Nah, alhamdulillah dari sesi pertama hingga sesi malam ini yang merupakan sebagai sesi terakhir, ya, yang merupakan ini adalah sesi terakhir, kita masih dapat dengan lancar melaksanakan dari sesi demi sesi terhadap pelatihan yang telah kita lakukan. Nah, seperti yang sudah diagendakan, hari ini kita tentang pelaporan karya inovatif. Mengenai pelaporan karya inovatif ini saya tidak berpanjang lebar mengenai presentasi pada malam hari ini. Kita langsung nanti ingin menyampaikan sistematika dalam pembuatan pelaporan karya inovatif itu seperti apa. Karena pada dasarnya Bapak Ibu di sini sudah sering menggunakan skripsi ataupun membuat tesis, ya tidak lain dan tidak bukan kita sudah paham sebenarnya dalam membuat suatu pelaporan secara sistematikanya. Namun ada beberapa hal yang harus kita satukan persepsi mengenai pelaporan karya inovatif ini, hanya itu saja ya. Saya izin coba share screen Ibu Nur Sakinah.
Oke. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf, saya ini menggunakan handphone, kalau tidak maksimal tampilan mohon dimaklumi. Bu Nur Sakinah sudah nampil layar saya, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Bu Nur Sakinah sambil berjalan sesi kita ini boleh diambil saja sambil untuk dokumentasi, karena saya masih menggunakan handphone ini. Nah, Bapak Ibu, kita ini mau membuat pelaporan karya inovasi. Nah, jadi yang ingin kita satukan persepsi adalah bagaimana sistematika dalam membuat pelaporan karya inovasi. Nah, sesuai yang sudah kita sampaikan dari sesi pertama hingga hari ini, ada beberapa hal yang bentuk-bentuk atau jenis karya inovasi, yakni ada yang berupa teknologi tepat guna, ada yang karya seni, alat peraga, dan lain-lain. Nah, ini nanti boleh disesuaikan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuat karya inovasi berupa apa? Nah, contohnya di sini mengenai karya inovasi tepat guna. Nanti ini saya share juga ke grup WA kita. Ini hanya untuk sekedar menampilkan untuk menyatukan persepsi kita bersama yang harus kita diskusikan nanti kalau ada kendala. Nah, yang pertama ada halaman judul. Halaman judul misalnya Bapak Ibu mengenai teknologi tepat guna. Misalnya mengintegrasikan kuis chat form pada pembelajaran PAI, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian daftar gambar berisikan pendahuluan yang terdiri dari sub judul latar belakang, tujuan, dan manfaat. Jadi kita membuat latar belakang, apa yang melatar belakangi kita membuat karya inovasi yang kita buat. Misalnya mengenai chat form atau penggunaan Kahoot ya. Karena apa yang melatar belakangi sehingga kita membuat karya inovasi yang berbentuk seperti itu. Kemudian tujuannya apa serta manfaatnya apa itu nanti dijabarkan. Kemudian di bab 2 ada landasan teoritik, yakni ada teori umum, teori teknis. Ini nanti disesuaikan saja. Kemudian ada di bab 3 tentang persiapan eksperimen. Ada objek dan variabel eksperimen, alat dan bahan yang digunakan apa. Kalau misalnya pada penggunaan chat form, alat dan bahannya seperti Google Workspace for Education, misalnya seperti itu ya. Kemudian lain-lain. Kemudian ada langkah-langkah penyiapan eksperimen. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan karya inovasi tersebut sedetail mungkin Bapak Ibu buatkan di dalam pelaporan ini. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian kesimpulan dan saran yang disertai dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini salah satu daripada sistematika komponen pelaporan pada teknologi tepat guna. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh disesuaikan saja. Nanti akan saya share mau membuat karya inovasi yang berupa apa. Apakah berupa teknologi tepat guna, karya seni, kemudian alat peraga. Jadi bisa disesuaikan dari slide materi yang ada ini. Saya langsung mau memaparkan contoh saja barangkali ya. Oke, saya kembali dulu. Ini sebagai gambaran, Bapak Ibu, masih terlihat layar saya, Bapak Ibu, Bu Nur Sakinah? Terlihat, Pak. Masih ya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu ya, tapi tidak harus mutlak seperti ini ya. Yang jelas sistematika yang diminta dari pembuatan pelaporan itu sesuai supaya kita seragam semua begitu ya. Nah, seperti ini
tadi ini ada judul, misalnya ini ya, pemanfaatan teknologi tepat guna dengan Google Sites untuk peningkatan kompetensi guru PAI dan peningkatan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Itu merupakan judul. Kemudian boleh disertakan dengan logo sekolah, boleh. Kemudian jangan lupa dibuat nama kita sebagai pencipta karya inovasinya. Kemudian tertera identitas sekolah seperti layaknya cover ya. Kemudian ada halaman pengesahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di halaman pengesahan ini judul kita buatkan kembali. Kemudian identitas peneliti, perancang Nazarul Ilham, misalnya ya jenis kelamin, NUPTK atau NIP bagi yang sudah PNS, jabatan, mata pelajaran, unit kerja. Kemudian disertakan dengan tanda tangan kepala sekolah. Bila perlu disertakan dengan stempel sekolah. Kemudian jangan lupa tanda tangan dari kita sebagai perancang karya inovasinya. Lalu kemudian ada berupa kata pengantar. Kata pengantar ini bebas ya Bapak Ibu ya. Ini kita berkreasi ya pengantar kita apa seperti itu ya, tidak harus apa ya, sama seperti yang sudah dicontohkan ini, begitu ya. Kemudian ada daftar isi, halaman judul, halaman pengesahan hingga akhir. Kemudian ada daftar gambar. Nah, daftar gambarnya seperti ini karena saya kebetulan mencontohkan berupa teknologi tepat guna dengan Google Sites. Gambar-gambar seperti ini ya kita masukkan saja ya. Sebagai gambaran tentang karya inovasi yang kita buat. Ini sekilas gambaran atau gambar dari tutorial yang pernah saya buatkan ini sebenarnya ya. Nah, jadi ini dicantumkan saja sebagai bukti kita telah membuat karya inovasi. Jadi ini kan merupakan sebagai karya inovasi yang pernah saya buat ya, yakni tentang chat form yang kita buatkan di dalam tutorial. Kalau Bapak Ibu belum sempat pernah membuatkan karya inovasi yang berbentuk tutorial, tidak masalah, langkah-langkahnya saja, langkah-langkah secara detail, misalnya penggunaan quizzes seperti itu ya, bagaimana tampilannya ya, sedemikian rupa kita buat sebagai daftar gambar lah, begitu ya. Kemudian langsung ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kita ketahui lah ya bahwa apa yang melatar belakangi kita membuat karya inovasi yang kita buat, yang sudah kita rancang. Nah, itu saya rasa kita semua paham dan mengetahui bagaimana membuat latar belakangnya. Lalu kemudian tujuan. Apa tujuan dari yang sudah kita buatkan? Contohnya berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perancang karya inovatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah karya inovatif teknologi tepat guna dapat meningkatkan kompetensi guru PAI dan hasil belajar dan hasil prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ada manfaat. Di sini ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Ya, kalau ini saya jabarkan manfaat secara teoritis, secara teorinya, kemudian secara praktis ini ada manfaat bagi siswa. Kemudian kita boleh buatkan manfaat bagi guru itu apa, kemudian bagi sekolah, kemudian bagi kita sebagai penulis. Misalnya kalau sebagai manfaat bagi siswa dapat memberikan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagi guru sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk memperkenalkan pembelajaran pendidikan agama Islam agar lebih bervariasi. Misalnya seperti itu. Kemudian bagi sekolah dengan adanya karya teknologi tepat guna ini diharapkan dapat dipakai sebagai peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Misalnya seperti itu. Kemudian bagi perancang tentu mendapatkan manfaat pengalaman secara langsung dalam menerapkan metode observasi dan mendapatkan bekal tambahan sebagai guru sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan. Lalu masuk kepada bab 2, landasan teoritik atau tinjauan pustaka. Ini secara teori yang pertama, subnya ada teori umum. Kalau ini tinggal bagaimana kita memodifikasinya saja ya. Sebentar, ini ada yang masuk, saya coba
terima dulu. Oke. Keluar lagi. Masih kelihatan Bapak Ibu? Halo? Masih Pak. Oh masih ya, oke sorry. Kemudian sub yang selanjutnya adalah teori teknis. Bapak Ibu, ini tidak harus seperti ini ya. Ini untuk menyamakan persepsi saja bahwa sistematikanya kurang lebih seperti ini, begitu ya. Kemudian ada bab 3 tentang persiapan eksperimen, objek dan variabel eksperimen. Objeknya ini adalah salah satu fitur dari Google Workspace for Education, yaitu Google Sites misalnya ya. Misalnya Google Sites atau chat form seperti itu. Kemudian atau quizzes atau yang lainnya boleh ya. Kemudian alat dan bahan. Kalau ini saya cantumkan sebagai contoh alat dan bahannya laptop tentunya, kemudian akun pembelajaran, paket data, kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama menyediakan waktu untuk mendesain, masuk ke akun belajar, explore Google Sites yang di dalam Google Workspace for Education tersebut. Kemudian ada pelaksanaan eksperimen, langkah-langkahnya ini kebetulan saya sudah membuatkan di tutorialnya di YouTube. Jadi saya tinggal menyematkan linknya saja. Ini langkah-langkah eksperimen dapat diakses melalui tutorial berikut ini, misalnya seperti itu ya. Ini kalau kita klik bisa nggak ya? Saya coba. Oke, bisa. Kelihatan ya? Shopee COD, Ada yang baru. COD cek dulu, buka paket. Kita akan di kelas 12 ini Oke. ada nambah misalnya. Ini tutorial penggunaan Karena memang ke semua fasilitas Google Site ya. Oke, sebentar saya kembali lagi. Kemudian ini secara detail saya buatkan ya. Langkah-langkahnya, gambar-gambarnya nanti Bapak Ibu boleh buatkan saja supaya lebih konkret hasil pelaporan yang kita buat, hasil pelaporan karya inovasi yang kita buat. Nah, seperti ini gambar-gambarnya, ini ruang belajar PAI. Kemudian hasil eksperimennya seperti ini. Kemudian masuk kepada kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka, kemudian daftar lampiran, serta gambar-gambar pendukung ya, serta gambar-gambar pendukung atau bukti pendukung lainnya. Nah, dokumentasi berbagi praktik baik ini bersama rekan-rekan guru. Nah, jadi ini kebetulan memang karya inovasi yang saya buat ini sudah pernah saya sharing dan berbagi praktik baik secara langsung, dilengkapi dengan dokumentasi yang ada. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Sampai di sini sistematika daripada pembuatan pelaporan karya inovasi. Nah, jadi kembali ke seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya tidak harus mutlak seperti ini, namun kita ingin menyatukan persepsi bagaimana langkah-langkah secara sistematis dalam pembuatan karya inovasi tersebut, dalam pembuatan karya inovasi yang kita buatkan, seperti itu ya. Oke, sebentar saya berhenti dulu. Oke, nah jadi Bapak Ibu nanti boleh disesuaikan mau membuat karya inovasi yang mana, kan begitu ya. Mau membuat karya inovasi apakah berupa seni, teknologi tepat guna, alat peraga, atau yang lainnya. Jadi nanti itu sistematikanya sudah disesuaikan, memang sudah terbuat oleh di materi yang ada di slide kita nanti. Nanti saya coba sharekan di grup kita, begitu. Di LMS juga ada. Di LMS
itu kalau di LMS tidak secara detail memang dari keempat jenis karya inovasi ini salah satu yang saya sematkan yakni tentang teknologi tepat guna, yakni sistematika dalam pembuatan Google Sites yang sudah saya paparkan tadi. Kiranya itu saja presentasi malam ini Bapak Ibu, kita tidak usah berlama-lama karena dalam pelaporan ini saya yakin kita semua sudah handal ya kan. Sudah terbiasa membuat skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Hanya sistematika yang perlu kita seragamkan agar sesuai dengan apa yang diminta oleh LMS ataupun sesuai yang diminta oleh pusat begitu. Selebihnya nanti kita diskusi saja Bapak Ibu terkait mengenai pelaporan ataupun hal-hal terkait lainnya. Karena kebetulan pada malam ini adalah sebagai sesi malam terakhir. Jika ada kendala-kendala lain nanti kita diskusikan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazarul. Baiklah Bapak Ibu, untuk pelaporan karya inovatif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Karena pelaporan tadi memang cukup banyak juga. Mohon untuk di-share ke grup langkah-langkah yang disampaikan Pak Najul tadi supaya memudahkan kami dalam membuat pelaporan. Oke Pak. Bisa saja mungkin Bu Sakinah. Oke, sudah saya kirim Pak ya. Itu langkah-langkahnya ada di situ, nanti boleh disesuaikan Bapak Bapak mau membuat karya inovasi apa. Seperti itu. Silakan Bu Nur Sakinah. Bapak Ibu, saya mohon maaf agak mematikan kamera Bapak Ibu ya. Kalau hidup kamera ini HP saya jaringannya keluar masuk. Baiklah Bapak Ibu, ada yang ditanya? Ya, saya ingin bertanya, Bu. Silakan Bu. Silakan Bu Juniati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dari LK kita, Pak, yaitu terkait LK sesi 5 dan sesi 6. Nah, di sini kan berhubung karena saya menggunakan karya seni saya berupa poster, yang tadi kemarin malam kan bahwasanya hampir serupa dengan alat peraga. Jadi saya gini Pak, ketika saya mengerjakan dari LK sesi 5, saya buat dari karya seni saya kan termasuk poster kan Pak. Nah, yang saya lakukan kemarin. Dan yang di sesi 6 juga dengan pertanyaan alat peraga. Nah, saya kan itu multifungsi Pak. Bisa dari poster yang kayak karya seni saya itu bisa. Duh, keluar lagi. Maksudnya karya seni yang sama seperti itu Pak Nazarul. Bukan begitu Bu Juniati? Iya Bu, karena bisa dijadikan dua Bu, multifungsi dari karya seni saya ataupun alat peraga. Oke, terima kasih Bu. Oke baik, terima kasih Bu. Maaf Bu, saya tadi agak keluar terlempar. Yang saya tangkap dari yang Ibu Juniati sampaikan, Ibu mau sudah membuat karya inovasi, namun sistematika mana ya nanti yang mau dibuat, karena itu bisa
dikategorikan sebagai karya seni, bisa dikategorikan sebagai teknologi tepat guna. Begitu, kurang lebih begitu ya Bu ya? Begitukah? Atau boleh diperjelas Bu? Mohon maaf. Saya terlempar tadi. Iya, iya Pak. Nah gini, di LK sesi 5 kan di sini Pak, bahwasanya soalnya kita membuat salah satu karya seni, kan Pak. Nah, dari karya seni saya berupa poster yang saya buat sendiri. Kemarin itu yang sudah saya tampilkan. Nah kemudian di LK6, sesi 6 itu, bahwasanya membuat salah satu alat peraga. Nah, di antara poster saya kan termasuk dari alat peraga juga, Pak. Bisa dikatakan karya seni dan juga alat peraga. Jadi kalau Betul. saya menggunakan dua itu bisa atau gimana? Bisa Bu, bisa. Tapi kalau menurut hemat saya untuk membuat pelaporannya Ibu pilih sistematika salah satu aja Bu, nggak usah memberatkan Ibu. Karena itu kan bisa termasuk sebagai karya seni atau bisa sebagai alat peraga. Karena memang di situ kan ada masing-masing daripada karya inovasi kan itu ada sistematikanya masing-masing kan begitu ya. Jadi Ibu apakah dua-dua Ibu gunakan sistematikanya atau yang mana? Boleh salah satu saja Bu yang kira-kira lebih mendekati itu kemana? Karena memang sebenarnya itu hampir sama. Saya rasa nggak masalah. Nggak usah dua-dua Bu. Nggak usah dua-dua. Kecuali Ibu mempunyai karya inovatif yang berbeda jenis. Maksudnya yang satu poster, yang satu game edukasi. Nah, jadi yang poster itu mungkin bisa dibuatkan sebagai karya seni, ya kan? Ataupun yang karya yang kuisis misalnya bisa digunakan sebagai teknologi tepat guna atau alat peraga. Begitu. Kalau dia masih satu jenis, salah satu sistematika aja yang Ibu pakai. Saya rasa begitu. Oke, nanti kalau ada yang kurang Bu Nur Sakinah boleh diluruskan Bu kalau saya ada yang keliru. Ya, lagi Pak, ini Pak ada Boleh. satu lagi. Iya. Untuk membuat laporan itu Pak, misalnya saya mengambil karya seni, saya mengambil alat peraga. Iya. Nah, alat peraga kan lebih menariknya seperti Bapak buat laporan tadi tuh. Menarik dibuat kita gambar-gambar kita masukkan ke dalam laporan kita. Jadi kan ini sudah berupa poster tuh. Apakah saya hanya poster itu atau dimulai dari pertama kali saya memulai untuk membuat posternya? Boleh. Misalnya buat kotak-kotaknya seperti ini. Iya. Oke. Ini namanya gitu. Oke, saya paham. Jadi Ibu boleh membuatkan dari awal boleh lebih bagus Bu. Maksudnya langkah-langkahnya itu dari awal bertahap. Begitu jadi bisa terlihat jelas. Jadi yang lain ketika membaca karya Ibu bisa mengikuti. Apalagi disertakan dengan tutorial lebih bagus lagi kan begitu Bu. Boleh Bu, tidak ada salahnya. Sampai nanti hasil jadi posternya yang di akhir kan begitu ya. Misalnya langkah-langkahnya saya membuat poster tentang berwudu, saya mulai dari menggunakan Canva, mencari elemennya seperti ini, boleh sampai hasil jadi dari poster yang Ibu buat itu. Boleh Bu. Sama-sama Bu. Oke, silakan Bu Nur Sakinah. Bu Linda Suryani mengangkat tangan itu, silakan Bu Lin, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pelatih kita yaitu Pak Nazarul Ilham. Saya ingin saya ini tadi agak kurang paham dengan di kerangka laporan Pak, yaitu di bab 2 tentang teori teknis. Teori teknis, oke. Kemudian Bu? Saya kurang paham gitu ya Pak ya masalah teori teknis. Mohon dijelaskan lagi sedikit lagi. Dan yang kedua masalah
untuk pengesahan nanti laporan kita, Pak, siapa yang membuat, maksudnya yang mengesahkan siapa, begitu maksud saya, Pak. Dan selanjutnya saya bertanya-tanya masalah ujian besok, Pak. Apa kira-kira materi untuk ujian besok, Pak? Apakah soalnya banyak ya? Begitu maksud saya, Pak. Oke. Itulah supaya bisa saya mempersiapkan diri untuk ujian besok, maksud saya, Pak. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi Bu Nur Sakinah ya. Nanti boleh dibantu Bu. Oke Ibu Linda ya. Landasan teoritik ya Bu ya. Iya Pak, yang ya landasan teori teknis juga Pak, teknis. Yang teknis. Layar saya nampak Bu. Dan kerangka Pak. Dan kerangka, oke. Iya di kerangka laporan itu Pak, yang di bab 2 Pak. Bab 2, oke. Ini bab 2 landasan teoritik. Ada teori umum, kan begitu ya? Teori teknis Bapak sampaikan. Oke, teori teknis. Nah, ini teori teknis. Jadi teori teknis begini, saya bacakan aja ya. Misalnya pengajaran seorang guru di sekolah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan yang sudah diraih ketika kuliah atau sebagian dari pengalaman saja. Hal yang paling benar dalam tombak pendidikan adalah kemampuan guru yang harus segera merespon dengan cepat perubahan yang terjadi. Sampai akhir. Kemudian saya ambil paragraf yang terakhir ini saja. Nah, salah satu peningkatan kompetensi guru dalam bidang berdigitalisasi dan kemampuan memanfaatkan teknologi perlu untuk di-upgrade dan dieksplor. Salah satunya dengan memanfaatkan fitur yang ada di Google Workspace for Education, seperti yang sudah saya buatkan di hasil karya inovasi saya ini. Nah, jadi di dalam Google Workspace for Education ini banyak fitur-fitur yang dapat dieksplor dalam proses pembelajaran. Jadi salah satunya adalah Google Sites. Google Sites ini adalah tool ideal yang untuk membuat website internal yang hanya akan diakses oleh orang-orang tertentu dengan fitur dan fungsi yang spesifik. Nah, jadi teori teknis ini bisa dikatakan sebagai gambaran dari karya inovasi kita itu seperti apa, kan begitu ya. Saya kan membuat Google Sites, ya boleh dijabarkan aja. Google Sites itu sebenarnya produk dari apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di sini kan, dia salah satu produk dari Google Workspace for Education yang di dalamnya berupa materi-materi bisa kita sematkan di dalamnya yang dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi secara teori teknis ini bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung daripada yang karya yang kita tuangkan, kurang lebih seperti itu. Boleh juga sambil dimodifikasi dari berbagai sumber, dari Google misalnya kan seperti itu, atau dari buku-buku lain kan seperti itu boleh. Misalnya Quizzes itu secara teori apa sih yang dimaksud dengan Quizzes itu seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Google Sites itu seperti itu ya, itu yang pertama. Lalu kemudian tentang pengesahan, siapa yang mengesahkan? Kepala sekolah Bu. Jadi nanti disertakan seperti ini, ada kepala sekolah yang ditandatangani dan bila perlu diberi stempel seperti yang tampil di layar. Kemudian satu lagi apa tadi ya? Satu lagi apa Bu Nur Sakinah? Untuk ujian tes akhir modul. Untuk tes. Nah, kalau untuk tes akhir tidak akan lari dari modul Bapak Ibu. Dari modul dan dari slide presentasi yang sudah kita jabarkan. Tapi kebanyakan biasanya dari modul. Tidak akan lari dari modul lah intinya untuk bahan ujian yang akan diteskan esok hari. Kurang lebih seperti itu Bu Linda. Saya rasa sama-sama Bu Linda. Nanti
boleh saya share juga lah ini sebagai acuan boleh ya. Atau ini kan menyesuaikan dengan apa yang karya inovasi yang Bapak Ibu buat kan begitu ya. Jadi tidak harus seperti ini. Saya rasa kita semua bisa menangkap daripada sistematika yang sudah disediakan. Sistematikanya sudah disediakan, kita hanya mengikuti saja. Sebenarnya sudah ada kemudahan. Nah, ini sistematikanya kan ini ya. Nih, ada di slide yang sudah saya kirimkan di grup. Saya rasa itu, Bu, Ibu Linda. Ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Oke, saya kembalikan, silakan Bu Nur Sakinah. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelaporan karya inovatif atau mengenai tugas-tugas di LMS atau yang berkaitan dengan materi BIMTEK kita selama sudah 9 hari seperti itu, kami persilakan. Pak Merijal masih di dalam. Pak Deki belum bertanya, silakan Pak Deki. Bu Santi masih di dalam, tolong ada yang bertanyakan Bu San, apakah sudah selesai tugasnya semua Bu Santi? Alhamdulillah, proses Bu Nah. Baik, terima kasih Bu Santi. Bu Sri Ulina, Bu Saidati atau Bu Juniati, Pak Merijal. Keluar. Yang ingin saya tanyakan ini Bu Sakinah nih mengenai pertama mengenai apa di dashboard PPKB GPAI kita mengenai Betul Pak. Nah, ini untuk jam online-nya ini kira-kira ada minimalnya atau gimana Bu? Satu, itu yang pertama Bu. Yang kedua, apa namanya? Untuk kegiatan kita pelatihan ini saya lihat di nilai akhir. Nanti penilaian akhir itu ada di dashboard itu Bu, yang di dashboard yang seperti ini. Wah, seperti ini. Ini kan nilai akhir punya saya ada nih. Karena saya tengok Pikon nggak keluar juga nilainya. Tes akhir modul juga belum ada. Resume memang nggak ada Ibu ya, resume nggak ada. Kemudian nilai akhir, apakah berdasarkan ini? Nanti di sini semua penilaiannya atau kan berdasarkan ujian? Ibu, kurang lebih untuk sementara itu saja. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Pak Deki. Bagaimana Pak Nazarul? Langsung saja Pak Nazarul yang ini mengomentari atau memberi saran. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Deki. Kalau untuk jam online itu 2-3 jam ya. 2-3 jam. Kemudian kalau untuk nilai itu memang ada nilai diskusi, ada nilai Pikon, ada nilai tugas. Mungkin memang nanti di sesi akhir, insya Allah nanti di besok itu kita rampungkan semua nilai-nilai yang sudah dikirimkan. Makanya sebenarnya kami Bapak Ibu menunggu dari semua untuk masuk dulu supaya kita bisa sekali jalan dalam memberikan penilaian, kan begitu ya, supaya tidak berulang-ulang. Jadi sekali jalan kita tunggu semua untuk bisa kita beri nilai. Tapi kendati pun seperti itu, sepertinya di beberapa yang saya sudah memberikan penilaian terhadap LMS
Bagi yang sudah langsung menyerahkan, langsung langsung kita beri penilaian. Bisa itu penilaian dari menurut Sakinah, bisa dari kita atau dari pelatih provinsi atau pelatih nasional. Saya kira itu Bu Nur Sakinah. Boleh ditambahkan, Bu? Terima kasih Pak Nazarul, betul sekali yang disampaikan Pak Nazarul, Pak Deki. Jadi kemarin saya pernah mengingatkan di grup bahwa itu minimal 1 jam seperti itu sudah minimal sekali. Jadi memang sebaiknya 2 sampai 3 jam per hari. Kemudian juga seingat saya pernah juga Pak Nazarul menyampaikan bahwa LMS itu boleh juga kita gunakan HP. Jadi sambil masuk di kelas dibuka saja seperti itu, supaya kelihatan kita mengakses seperti itu, baca-baca modul atau mengisi diskusi pelatih atau memeriksa apakah tugas kita sudah selesai apa belum seperti itu, mengakses. Atau misalnya sudah diisi di diskusi pelatih, sudah diisi, sudah dikerjakan tugas, sudah dibaca modul, biarkan saja seperti itu sampai dia minimal 1 sampai ke 2 jam seperti itu. Jadi kalaupun misalnya tidak tercapai sementara kita besok sudah hari terakhir, ya nggak apa-apa, malam ini juga dikejar Pak Deki, boleh dibiarkan aja seperti itu. Jadi memang itu penilaian dari pelatih provinsi dan pelatih nasional, Pak. Jadi itu bukan wewenang kita di pelatih daerah. Jadi kemarin sudah diingatkan bahwa oleh Pak Daruri bahwa belum mencapai jam online seperti itu. Karena itu diingatkan peserta supaya minimal itu 1 jam itu mengakses LMS seperti itu. Izin Bu Sakinah, berarti kita ada 10 hari 10 jam berarti Bu ya minimal gitu Bu ya. Iya Pak, minimal 10 jam. Dikejar aja Pak, mulai malam ini. Cuman memang harus sekali-sekali di-refresh, karena kalau dibiarkan juga HP atau laptop kita kan nanti tertutup layar, dia mati waktunya Pak, nggak dia on terus seperti. Kemudian kalau untuk nilai seperti yang disampaikan Pak Nazar, memang kita selesaikan besok Pak. Jadi memang untuk nilai kami harus selesaikan besok karena memang hari terakhir supaya langsung ditarik oleh pusat. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Nazar, memang kita tunggu semua dulu supaya sekali jalan, karena nanti dikira sudah dinilai semua, ternyata ada yang satu masih baru menyerahkan. Sementara kita karena menurut kita sudah diselesaikan untuk penilaian misalnya karya inovatif, ternyata ada lagi yang menyerahkan kan, lupa memberi nilai seperti itu. Kemudian untuk tes akhir modul kan besok Pak. Jadi memang penilaian itu diambil bukan hanya dari tes akhir modul. Nanti kalau Pak Deki perhatikan itu ada presentasi tes akhir modul itu berapa persen. Kemudian diskusi pikon berapa persen, kemudian tugas juga berapa persen. Jadi memang resume kan dia 0%, sehingga memang kita kalau di profesional 3 itu diberi keringanan untuk tidak mengerjakan resume. Karena kita ini saja sudah ada beberapa kita sudah menghasilkan karya inovasi berupa karya seni, ada juga yang sudah mencoba membuat alat peraga, ada juga yang sudah mencoba membuat teknologi tepat guna dan karya inovatif lain. Jadi memang kita lebih kepada itulah istimewanya kita di profesional 3 seperti itu. Bukan dari tes akhir modul saja Pak Deki. Jadi memang diskusi pelatih juga itu ada penilaian, diskusi pikon ada penilaian, tes penilaian. Kemudian kalau teman kami Pak Deki itu tidak jauh-jauh dari soal pretest, bukan begitu Pak Nazarul? Ya benar Bu, benar. Jadi memang semua berasal dari modul yang ada di dalam LMS seperti itu. Silakan diulik-ulik mengenai angka kredit, mengenai contoh-contoh karya teknologi tepat guna, karya seni seperti itu. Dibaca saja Pak yang bagian-bagian penting, misalnya angka kreditnya itu termasuk yang biasanya masuk itu, karena kita ada di bagian untuk keprofesian berkelanjutan ini, memang tujuan akhirnya adalah angka kredit seperti itu. Kemudian nanti itu biasanya kalau dia sudah hijau Pak Deki, sekarang kan masih kuning apa orange ya Pak Deki?
untuk nilai akhirnya. Di ujung kanan, Pak. Berwarna apa dia, Pak? Nggak kedengaran suara Pak Deki, Pak. Belum unmute. Yang di dashboard. Iya, Pak. Warna apa, Pak, masih? Yang nilai akhir, Bu. Berwarna apa dia, Pak? Warna orange nih, Bu, orange. Iya, itu nanti kalau sudah hijau, sudah masuk batas aman seperti itu, Pak. Kenapa belum hijau sementara Bapak sudah menyelesaikan beberapa tugas dan sudah mengisi diskusi pelatih? Karena memang belum kita nilai, Pak. Tapi memang itu tidak mungkin kita tidak apresiasi usaha Bapak Ibu untuk membuat tugas di sela-sela kesibukan sebagai guru dan sebagai pribadi kita, apakah Bapak rumah tangga atau Ibu rumah tangga seperti itu, Pak. Jadi tidak mungkin kami tidak apresiasi usaha Bapak Ibu bersusah-susah berpayah-payah untuk menyelesaikan tugas dan mengisi daftar diskusi pelatih, begitu juga mengikuti Vikon ini. Seperti itu kira-kira Pak Deki. Kalau dari pelatih, kalau kami berdua dan Pak Nazarul seperti itu. Demikian Pak Deki. Ya, terima kasih Bu Sakinah. Bu Santi, raise hand Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu San? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau bertanya kepada Ibu Pelatih dan Pak Pelatih. Besok kalau bisa lah, mohon dimasukkan sajalah nama-nama kami. Terutama kalau saya memang dimasukkan aja lah. Mana tahu ada tugas yang belum terkirim. Kadang kita kira sudah terkirim, rupanya belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah misalnya nilai akhir itu tidak mencapai KKM, buatlah misalnya KKM itu 70. Ternyata tidak sampai. Tidak warna hijau dia, Bu. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan? Apakah langsung kami tidak lulus atau bagaimana? Mohon pendapatnya. Terima kasih. Ya, Bu San, jadi untuk tugas atau hal lain yang berkaitan dengan kewajiban atau hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, nanti akan kami rekam siapa yang sudah terkirim tugasnya, kemudian siapa yang misalnya seperti yang disampaikan Pak Nazarul sudah kirim, ternyata yang dikirim adalah yang kosong, mungkin salah kirim seperti itu, nanti kami periksa lagi Bu San. Kemudian kalau untuk yang belum mencapai nilai ambang batas atau passing grade maksud Bu Santi tadi, kalau itu bagaimana Pak Nazarul, menurut informasi yang disampaikan pelatih provinsi, tolong bantu saya untuk menyampaikan. Oke, menurut informasi yang saya dapat Bu, itu seperti yang Ibu sampaikan, terakumulasi dia Bu Santi dari semua baik itu mulai dari tugas, pikon, kehadiran, kemudian diskusi pelatih dan tes akhir modul. Nah, Bapak Ibu kalau tidak usah khawatir, sejauh ini kalau untuk yang di tugas maupun yang di diskusi pelatih dan pikon, Bapak Ibu kita tidak kita bantulah Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kita beri di bawah KKM, kita tetap saling membantu. Hanya memang pengakumulasian akhir nanti adalah dari tes akhir modul, dan itu secara sistem dari LMS-nya Bapak Ibu. Kalau untuk penilaian yang selain daripada tes modul, kami mengupayakan membantu Bapak Ibu untuk mencapai nilai yang tidak di bawah KKM. Makanya kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada yang belum mengerjakan, Bapak Ibu tolong silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum lengkap, silahkan dilengkapkan, kan begitu ya. Artinya kita akan bisa membantu jika Bapak Ibu semua juga memperjuangkan apa yang harus dibantu, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira seperti itu Bu Santi. Ya Pak,
Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Nazarul. Bagaimana, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi Bu Juniati atau Pak Amrizal, apakah ada yang ingin diperjelas, atau Bu Nur Samsia Ginting, silakan ditanyakan. Karena ini sepertinya Vikon kita terakhir ya Pak Nazarul. Iya, benar Bu. Pikon terakhir. Tapi kalau di luar dari kelas kita ini nanti silaturahim kita tetap berjalan. Kalau ada yang perlu kita Vikon atau meet ya, membahas suatu materi apa, ayo Bapak Ibu kita mau buat apa, kita bisa saling berbagi kok, begitu ya. Kami juga perlu belajar nih sama Bapak Ibu, karena dari karya-karyanya kan ada yang kami belum buat tapi Bapak Ibu sudah buat, ada yang kami sudah buat Bapak Ibu belum buat, jadi kita bisa saling berbagi, tukar-tukaran ilmu pengetahuan. Saya rasa begitu. Kalau untuk secara pelatihan kita ini memang ini adalah sesi terakhir gitu. Betul Pak Nazarul. Pak Amrizal, ada yang ingin disampaikan Pak, atau ada yang ingin diperjelas? Kami persilakan. Belum itu Pak, belum buka mic-nya. Ya, saya pikir cukup jelas Bu Ina dan Pak Nazrul. Tinggal kami sendiri yang mempersiapkan diri untuk mengerjakan tagihan tugas itu. Oke Pak. Oke Pak, selamat berkarya Pak. Silakan dikerjakan aja Bapak Ibu ya. Terlepas benar atau salah, yang penting ya kita kerjakan sajalah sesuai. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diminta, mudah-mudahan hasilnya juga sesuai dan maksimal. Gitu. Ya, kami sangat berharap juga setelah BIMTEK ini ya tetap berlanjut lah. Mana tahu ada kendala nanti di apa namanya ya ketika pembuatan, karena kami berharap ya memang bisa terlaksana di sekolah kan begitu. Nah, selama ini Pak Nazrul sudah pernahnya kita buat sering pelatihan cuman karena memang belum terbiasa itunya mungkin, jadi agak gimana begitu, jadi akhirnya kita mempergunakan yang apa ya namanya ya, yang manual lah kalau kita bilang, kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti ada waktu ya saya berharap bisa tetap terus bisa membimbing kami lah, kira-kira seperti itu. Itu aja Bu Ina. Boleh Pak, dengan senang hati. Saya pun mau belajar lagi nih sama Pak Amrizal nih, abang saya nih Bu Sakinah. Nanti Pantai Labu Tembung dekat Pak, masih dekat, masih bisa dijangkau. Bila perlu nanti kita secara tatap muka begitu ya. Boleh. Gitu. Oke. Ibu Linda betul nih. Sekali. Pak Nazarul, betul sekali memang. Menurut pengalaman kami juga, kami yang masih kami juga yang pelatih daerah juga yang kemarin ikut itu juga masih ada komunikasi sampai sekarang, kan bukan begitu Pak Nazarul? Benar. Bahkan kami membuat pertemuan, misalnya mau membahas sesuatu hal, kadang kami membuat meet sendiri, ya saling berbagi, ya jadi kita bisa menambah untuk menunjang kompetensi kita, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kemudian untuk format pelaporan sudah dikirim oleh Pak Nazarul di grup, silahkan dilihat sebagai acuan, karena kerangkanya juga sudah ada di situ, sesuaikan dengan apa yang kita buat karyanya, apakah boleh pilih peraga atau teknologi tepat guna. Seperti yang disampaikan Pak Nazarul, memang seperti membuat karya tulis atau membuat PTK lah, karena ada sudah kerangka yang sudah menjadi acuan seperti itu aja. Semua sudah maaf Bu Ina, untuk pengesahan dari kepala sekolah berarti kita print dulu baru ditandatangani dan stempel lah itu ya Bu Ina. Ya itu kalau misalnya kenyataannya Pak, karena ini masih kita laporannya oke. Iya. Maaf. Untuk keperluan administrasi Pak seperti itu. Supaya pelaporan asal-asalan seperti itu. Oke. Yang diakui dia memang harus sesuai dengan acuan yang sudah ditentukan. Tapi kalau untuk tugas nggak perlu disahkan benaran Pak. Iya. Cukup namanya saja Pak Amri. Iya.
Kalau Bapak ada scan tanda tangannya nggak apa-apa Pak. Nah, apa namanya, tanda tangan elektrik kan bisa ya. Oh, iya. Misalnya seperti itu. Boleh. Tapi itu tidak menjadi patokan memang. Heeh. Itu yang saya maksud tadi. Iya. Apakah memang harus seperti itu ya, karena Itu kalau digunakan seandainya tidak pun tidak tantangan dan tidak distempel, nggak masalah tuh ya Bu. Untuk tugas nggak masalah Pak, tapi untuk pelaporan nanti di kenyataannya kalau Bapak punya karya jangan lupa buat pelaporan Pak. Kemudian dalam karya itu jangan lupa juga buat identitas supaya jangan diambil orang seperti itu. Iya. Diakui milik orang. Kemudian seperti saran dari Pak Nazarul, kalau dia berupa buku atau misalnya karya seni itu kan ada hak cipta. Kalau buku itu di ISBN kan seperti itu. Heeh. Diambil orang seperti itu. Bukan begitu Pak Nazarul? Benar. Saya punya satu poster yang alhamdulillah sudah ber-ISBN waktu itu, ada namanya pelatihan Sagu Satal. Itu banyak sebenarnya Bapak Ibu ya untuk bisa mendapatkan ISBN. Tapi kita harus mengikuti pelatihannya. Tapi di luar jalur itu saya belum pernah sih, karena karya saya belum banyak. Waktu itu coba-coba buat poster, ikut pelatihannya, posternya, tapi tidak poster pembelajaran PAI, tapi poster tentang profil pelajar Pancasila. Saya belum pernah tampilkan ya, tapi nanti boleh saya kirim saja di grup. Dan alhamdulillah sudah ber-ISBN, dan tidak menutup kemungkinan untuk kita yang lain bisa kok untuk membuatkan karya kita yang ber-ISBN gitu. Izin Pak mau nanya ini Pak, untuk laporan kita memang belum saya baca seluruhnya, itu minimal berapa lembar ya Pak? Pelaporannya ya Bu? Tidak ada minimal maksimalnya Bu, sesuaikan dengan kerangkanya aja Bu. Kalau kita ikuti kerangkanya yang ada itu bisa jadi 15. Biasanya seperti itu, 15 halaman. Sampai apa ya Pak? Nah, bisa 10 atau sampai 15 halaman. Kalau kemarin kita, kalau nggak salah saya punya, waktu kami kemarin hampir 20 halaman. Nah, itu bagaimana kita memodifikasinya lah. Saya rasa kita semua paham lah untuk bagaimana untuk memodifikasi. Bapak Ibu bercerita aja di karya inovasinya itu boleh kan, sesuai dengan apa yang kita buat. Kalau yang sesuai yang kita buat, pasti kita lebih mudah sebenarnya dalam membuatkan laporannya itu gitu. Dan disertakan dengan gambar-gambar kan itu bisa menambah halaman ya kan, begitu ya, sebagai salah satu teknik dan lain-lainnya begitu Ibu Juniati. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, intinya dikerjakan saja Bu, coba dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Yang salah itu tidak mengerjakan, saya rasa itu. Ya. Yang penting komponen pelaporannya itu lengkap Bu Juniati. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, tadi saya masuk Zoom-nya agak lama. Jadi tentang pelaporan karya ilmiah, karya apa namanya, inovasi kita itu dikumpul di modul atau di mana Bu? Kan ada itu untuk yang bagian tugas, ada pelaporan Pak di situ. Seperti biasa mengerjakan. Oh, berarti seperti biasa di modul ini Bu ya? Iya, kalau Bapak bentuk file PDF, pilih yang bagian pilih file. Tapi kalau Bapak buat dalam bentuk drive, silakan linknya disematkan di bagian yang ada situ tempatnya. Ya, saya lihat ada di apa namanya nih, saya buka nih modul nih Bu, tunggu bentar Bu. Di
di sesi 6 sama sesi 7 tuh Bu ya, kalau nggak salah saya Bu. Sesi 7 Pak. Sesi 6 Ya. alat apa? Alat peraga ya Pak? Oh ya, alat peraga sesi 6 di sesi 7. Pak, kalau pelaporan sesi 7. Oh, berarti pelaporan karya itu termasuk masuk ke tugas ya Bu ya? Iya Pak. Itulah perjalanan akhir dalam membuat karya inovatif Pak. Diawali dari analisis CPTP seperti itu. Jadi memang berjalan sesuai dengan alurnya sebenarnya harusnya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat analisis di awal, kemudian membuat perencanaan, kemudian memilih karya inovatif apa yang kita buat, apakah alat peraga, teknologi tepat guna atau karya seni, antara itu kita pilih, kemudian di akhir kita membuat pelaporan seperti itu Pak. Sebenarnya sederhana sekali, cuma memang harus sesuai dengan alur yang sudah ditentukan supaya dia diakui sebuah karya inovatif. Jadi kita sudah buat analisis, sudah membuat perencanaan, tapi ternyata di akhir kita tidak buat pelaporan, itu tidak bisa diakui sebuah karya inovatif Pak. Kalau misalnya nanti untuk administrasi seperti itu Pak. Seperti itu kira-kira Pak Deki. Ada Ya, lagi terima Pak? kasih Bu Sakina. Oke Pak, sama-sama Pak. Pak Deki sudah semua selesai tugasnya Pak? Sampai alat peraga? Saya malam ini mau saya kerjakan semua nih Bu, sesi 6 sama sesi 7. Oke Pak, baik Pak. Diskusi pelatih juga jangan lupa di. Diskusi pelatih, alhamdulillah udah semua saya kerjakan. Alhamdulillah. Bapak Tinggal Iqbal, yang sesi tugasnya- 6 sama sesi 7. Oke Pak, berarti sudah Nanti tidak. setelah saya mengerjakan sesi 6, sesi 7 berarti selesai, tinggal ini Bu ya. Tinggal mengerjakan ujian aja Bu ya. Betul Pak, betul Pak. Ujiannya itu kapan ya Bu? Besok Pak, menurut jadwal besok tanggal 1 Agustus Pak. Itu bebas kita milih jam ya Bu ya? Atau malam boleh kan Bu? Biasanya itu menurut pengalaman kami itu ada rentang waktu Pak. Kemarin waktu pengalaman kami itu mulai dari jam pagi ya Pak Nazarul, jam 9 apa jam berapa Iya. kita kemarin? Iya pagi Bu. Mulai dari jam 9 sampai sampai malam kalau tidak salah. Di LMS sudah muncul nggak Pak Deki? Di LMS. Coba Di coba jadwal Pak. di bagian tes akhir modul Pak. Pretest modul. Ya, bukan belum terjadwal Pak. Pak. Bukan. Tes akhir modul. Bagian mana itu? Di bawah tugas Yang kan bagian di bawah tugas diskusi pretest modul, diskusi pikon, materi tambahan, yang bagaimana Bu? Nggak ada muncul ini belum. Yang ini Bu. Ini. Dari modul Pak, bukan dari modul. Di modul ya Bu? Amar. Bagian post test modul kan Bu? Belum ada. iya. Iya, Iya, benar. Belum ada jadwal Iya, ya. belum terjadwal Bu, ya betul. Pas Masih tes merah modul. belum terjadwalnya ya. Biasanya Iya, biasanya akan terjadwal nanti muncul di 0000 kalau nggak salah saya biasanya. Oh. Kita Bagian di update saja. bagian dashboardnya apa bagian modulnya? modul Pak, modul. Modul, terus buka modul. Yang bahan-bahan ini Bu ya, pendahuluan, sesi, tugas, diskusi pelatih. Iya. Bagian dari situ. Pretest modul. Ah ya betul Pak, itu Pak nih Pak. Post test modul. Post Oh ya, test. tes Nah, akhir masih merah modul. Pak, masih merah. Ya. Oke, ya memang benar. belum ada nih. Ya, Iya. Ini ya, Bu, ya? Belum terjadwal. belum terjadwal. Nah. Belum terjadwal ya. Seperti yang disampaikan Pak Nazarul, mungkin nanti 0001 sudah muncul jadwalnya, tapi belum bisa juga, belum masuk jadwal, tapi sudah ada jadwalnya gitu. Misalnya sudah muncul jadwal, tapi mungkin dijadwalkan jam 9 pagi atau jam 12 besok gitu. Benar. Bapak Ibu pantau terus aja LMS-nya Bapak Ibu ya.
karena kita khawatir terlewatkan nanti agak ribet. Izin bersejenak. Kemarin kan itu berhubungan nggak dengan sama pretestnya, post-testnya itu, Bu? Karena pretest malam saya di bawah KKM ini nggak salah, Bu. Kalau pretest kan memang dia tidak ada poin Pak Deki. Berarti nggak berhubungan? Nggak. Kalau untuk nilai akhir itu nggak ada hubungan antara pretest dengan nilai-nilai tugas Vikon dan diskusi pelatih, itu nggak ada. Itu berdiri sendiri pretest dan tidak mempengaruhi nilai akhir Pak Deki. Itu tidak masalah Pak. Oh iya. Itu kan kunci kemudian untuk perbandingan nanti bagaimana pengetahuan awal sebelum mengikuti BIMTEK, kemudian bagaimana perkembangannya di akhir, itulah dia post test setelah mengikuti BIMTEK. Harusnya kan lebih tinggi seperti itu Pak, karena kita sudah belajar. Makanya menurut pengalaman itu biasanya pertanyaannya mirip-mirip Pak Deki, tidak jauh-jauh beda dengan post test, tidak jauh beda. Angka kredit biasanya masuk ya Bu Sakinah ya Bapak Ibu di coba diapakan. Kemudian poster berapa jumlahnya supaya diakui karya, kemudian puisi pun demikian, durasi, drama seperti itu yang saya ingat Pak. Iya benar. Jadi memang betul-betul yang berasal dari modul. Silahkan baca modul karena memang modulnya juga tidak banyak-banyak kan, 7 apa 10 lembar aja satu sesi. Silahkan dibaca Bapak Ibu. Seperti itu Pak Jalal, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya Bu. Silahkan Pak. Iya Bu, lagi bermasalah jaringan Bu, dari tadi mau masuk keluar lagi dia. Ya untuk buat, saya masih bingung Bu untuk buat laporan inovasi ini. Soalnya Canva pun belum mahir kali. Kalau untuk laporan seperti yang disampaikan Pak Nazarul, Pak Jalal, bagaimana kita membuat PPK, apa yang kita kerjakan itu kan ada formatnya sudah dikirim Pak Nazarul di grup. Bapak ikuti aja Pak sesuai dengan apa yang Bapak kerjakan, tapi formatnya seperti itu Pak Jalal. Oh gitu ya. Iya, mulai dari judul, mulai dari kan ada landasan teoritis seperti itu. Silahkan, itu formatnya Pak, isinya yang sesuai dengan keadaan kita. Yang dikirim Pak Nazarul kan yang Pak Nazarul. Jadi Pak Jalal buat versi sesuai dengan yang sudah Pak Jalal buat untuk karya inovatifnya seperti itu Pak. Iya Bu ya. Kalau masih ada hal silahkan nanti komunikasikan aja Pak Jalal. Iya Bu. Mau bertanya lagi nih. Ada apa Bu? Di sini kan selain karya seni yang saya buat kan ada juga berupa video. Jadi kalau untuk pelaporannya video saya buat nggak apa-apa juga Bu. Lain dari LK-LK yang saya kerjakan tugas itu. Kalau di tugas kan saya memilih dari karya seni poster ataupun alat peraga. Tapi di laporan saya memilih video. Nggak apa-apa Bu. Yang penting memang pelaporan itu karya inovatif yang Ibu buat. Oh, enggak berkesinambungan dengan LK yang kita kerjakan yang itu, enggak ya? Memang sebaiknya berkesinambungan supaya nanti selesai BIMTEK Ibu sudah punya karya, sudah sampai ke laporannya, seperti itu tujuannya. Cuma kalau memang Ibu mau buat pelaporannya dalam bentuk materi yang berbeda dengan yang sudah Ibu kirim ke LK juga nggak masalah. Karena tujuan sesi ini adalah bagaimana peserta bisa membuat pelaporan yang baik dan benar, seperti itu Bu Juniati. Bukan begitu Pak Nazarul? Iya, benar Bu. Iya. Yang saya kan ada ngirim juga dari di LK itu Bu, sesi berapa tuh saya lupa. Link dari YouTube saya juga saya kirimkan kan Bu. Nah di situ berkaitan dari poster itu juga Bu. Jadi saya membuat video dari animasi, kemudian saya tuliskan ayat Al-Qur'annya ataupun dengan bacaan tartil, kemudian saya tampilkan posternya
setelah anak-anak mendengar ayat ataupun Quran surah itu sudah menyimak, kemudian melihat dari poster yang saya kerjakan itu, Bu. Berarti Jadi dikombinasikan karya seni dengan alat peraga atau teknologi tepat gunanya ya kan Bu Juniati? Bu. Jadi gimana Bu untuk jadi dari judul laporan saya, karena itu kan saya dipadukan di dalam video itu, Bu. Iya, Ibu pilih satu aja. Apakah Ibu mau buat laporan posternya, karya seninya, atau membuat alat peraganya, Bu? Silakan. Oh ya gitu aja. Iyalah, Bu. Bagaimana Pak Nazarul? Mungkin ada butuh penjelasan Bu Juniati. Udah pas yang disampaikan Bu Sakinah. Sepertinya yang tadi juga ini ya Bu Juniati ya. Jadi gunakan satu format aja Bu, boleh. Satu format, misalnya poster tadi kan. Jadi ya Ibu gunakan format berupa pelaporan karya inovatif, karya seni. Boleh kok Bu. Coba saja Bu, dicoba. Karena ini sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Nur Sakinah, kita mau melihat bagaimana mekanisme kita dalam pembuatan pelaporan, ya sudah sesuai belum gitunya Bu. Jadi terlepas dari bagus ataupun pas tidaknya tentang karya inovasi yang kita buat, karena kalau karya inovasinya itu kan bervariasi sih ya, bebas, tidak harus yang kita tidak harus seperti yang sudah dibuatkan sebelumnya. Tapi alangkah lebih bagus sebenarnya karya inovatifnya bagus dan pelaporannya itu sesuai dengan sistematika yang ada, kan begitu. Jadi kedua-duanya kita dapatkan itu. Jadi harapannya kalau sudah kita rancang karya inovatif yang memang sudah mantap, kemudian pelaporannya sudah sesuai, ketika nanti Ibu ingin mempublish karya inovasi Ibu, sudah tidak harus membuat ulang lagi, kan begitu ya. Karena sebenarnya tujuan kita ini kan bisa menghasilkan karya inovasi yang memiliki angka kredit nantinya. Tujuannya seperti itu. Begitu Bu Juniati. Oke Bu Sakinah. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kalau memang tidak ada lagi yang harus kita diskusikan, boleh kita padakan Bapak Ibu supaya kita berikan Bapak Ibu kebebasan untuk menyelesaikan di malam ini, gitu ya. Nanti kalau kita berlama-lama di sini menghabiskan waktu kan sayang, kurang efektif. Jadi alangkah lebih baik hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan boleh nanti dilanjut di grup. Artinya di sisa-sisa waktu yang ada ini malam ini bisa digas terus ya, segala tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Saya rasa begitu kalau dari saya Bu Sakinah. Tapi kalau mau dilanjut lagi ya nggak apa-apa sih, kita lanjutkan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Menurut hemat saya juga nggak apa-apa Pak kita padakan saat ini, karena ada yang masih mau buat. Biar kita fokus dengan pelaporan. Iya benar, boleh Pak Amrizal. Jadi saya rasa itu saja ya Bu Nur Sakinah kalau dari saya pribadi. Bapak Ibu jangan lupa tetap semangat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu dan untuk kami juga tetap semangat. Alhamdulillah telah membersamai, kita sudah saling sharing di sini. Kami juga mendapatkan hal baru dari Bapak Ibu yang tidak menutup kemungkinan kami akan menerapkan apa yang Bapak Ibu share ke kita yang ada di sini semua. Dan harapannya yang kami share juga Bapak Ibu bisa menerapkan. Jadi kita bisa saling menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Tetaplah terus berkarya untuk pengembangan pembelajaran kita di kelas,
untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru pendidikan agama Islam yang mempunyai kapasitas yang sama, tidak ada pembeda dengan mata pelajaran lainnya. Saya kira hanya itu. Kalau dari saya, jika ada kesalahan ataupun kesilapan selama hampir 7 sesi kita membersamai Bapak Ibu, mohon maaf saya jika ada yang tidak berkenan ataupun penyampaian yang kurang pas, karena sesungguhnya adalah kesempurnaan hanya milik Allah dan kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Dan saya juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang nanti bisa belajar lagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, bisa saling berbagi dan saling belajar kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazarul untuk Oke, Bu. penguatannya di akhir. Sama-sama, Bu. Sebagaimana dikatakan Pak Amrizal, kita akan terus bersilaturahmi, saling Ya, berbagi. insyaallah. Untuk akhir saya rasa kita dokumentasi ya, Pak Nazarul. Boleh, Bu, boleh. Buka kameranya. Salam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu menyediakan waktu membersamai dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dokumentasi ya Bu Sakinah ya? Ya. Udah dokumentasi ya Bu? Udah foto ya Bu? Dokumentasi belum? Mungkin karena kendala sinyal sudah buka kamera tapi masih belum seperti itu. Di sini juga kendala. Kita coba foto ulang lagi aja Bu untuk dokumentasi kita Bu. Takutnya nggak ke report. Atau dari Bapak Ibu yang lain yang bisa menggunakan yang pakai laptop boleh. Saya kebetulan pakai HP ini jadi nggak maksimal untuk dokumentasi. Pak Deki pakai laptop ya Pak? Saya pakai HP ini Pak. Oh pakai HP. Ambil saja lagi Bu. Sudah Bu Sakinah. Sudah ya? Sudah Bu. Udah ya Bu Sakinah ya? Sudah Pak. Oke, sudah. Makasih Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Saya izin keluar. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, Pak. Oke. Adik, kakak.